Selamat datang di Intempo, info seputar Tren dan edukasi marching performance. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas hal-hal menarik seputar dunia marching band baik dalam maupun luar negeri. Kita akan mulai dari Grand Prix Marching Band. Oh, kita langsung bahas tentang Grand Prix Langsung GPMB ya. GPMB. Kayaknya sih kalau menurutku Ya. sesuai dengan umur dan masa-masa kita gitu ya, Oke, masa betul prime-nya sekali. kita gitu. 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 Kayak bahas GPMB di tahun 2009 sampai 2013 kayak. Oke, karena di tahun itu adalah tahun yang relate buat kita berdua. Karena Betul. kita sama-sama bermain di situ ya. Ya, berproses dan mulai di tahun 2009 sampai 2013. Oke. As a player dan as sebagai orang teknis gitu lah ya. Ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru di dunia marching band dan belum tahu GPMB atau Grand Prix Marching Band itu apa. Jadi GPMB ini adalah satu kejuaraan yang cukup prestisius ya di Indonesia dan merupakan kejuaraan tertua ya. Karena salah dimulai satu dari tahun 80-an. Ya 1980. Berarti kalau sekarang udah berapa tahun itu? Waduh, udah berapa? 30 lebih ya? Ya 40. 40 tahun. Ya mohon maaf untuk sekarang kayaknya GPMB mau lagi vakum dulu. Iya, betul. Karena terakhir itu tahun 2019 ya. Ya, 2019. cuman it's okay, kita mau bahas tentang unik-uniknya dan seru-serunya di tahun 2009 sampai 2013 itu. Oke, dan yang pasti tentang jawara-jawara di tahun tersebut. Iya, yang jelas kita nggak cuma bahas tentang juaranya aja Pak. Kita Oke. akan bahas hal-hal menarik yang kira-kira ada di tahun itu ya. Oke. Langsung saja ya berarti ya. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Untuk yang pertama ada GPMB 2009 dengan jawaranya adalah Marching Band Bina Caraka atau MBBC Jakarta ya. Jakarta. Ya, di GPMB 2009 ini MBBC itu ngeraih skornya 88,36. Wow, nilai yang cukup tinggi ya. cukup tinggi. Hampir Untuk- mendekati 90 itu hampir mendekati tinggi banget untuk di 90. GPMB itu. Marching Band Bina Oke, Caraka mereka beralamat di Jalan Ahmad Yani Bypass. Menggunakan repertoar musik klasik ya. Karya komponis besar yang mewah untuk marching band. Ya agak belibet sih. Ya. Ya, Oke, seingat kemudian saya di tahun itu tuh repertoar musik klasiknya tuh yang lumayan jadi ikonik dan lumayan saya ingat adalah ada Nesundorma. Dan Kanen Inde. itulah pokoknya ya. Saya tidak tahu itu apa. Yang jelas teknik musikal yang sangat tinggi untuk di tahun segitu ya. Ya tahun 2009 dengan konten yang kayak gitu tuh tinggi banget Tinggi itu Pak. banget dengan koordinasi visual yang cukup oke juga Ya. pada saat itu terbukti dengan meraih GA tertinggi. Ya, general effect general tinggi. effect paling tinggi Yang pada saya waktu ingat itu juga pas waktu di situ 2009 tuh ada Oke. display yang sangat menarik banget. Yang sangat akhirnya ikonik ya. sangat ikonik dan itu kayaknya sangat-sangat mendobrak CJA-nya Pak. Oke. Jadi nge-push banget. Ada cross antara Crossing ya battery antara sama battery dengan brass. Wah, Itu yang keren banget itu. yang keren banget. Nanti teman-teman bisa cari videonya atau nanti bisa kita tampilkan. Jadi baterainya gimana sih waktu itu? Baterainya Ya. mundur, di sela-selanya Ada maju dulu Pak. ada Berarti maju intinya dulu, masuk, kemudian mundur lagi serong, gitu ya. habis itu mundur gitu. Wah, Keren itu banget keren pokoknya. sekali. Kemudian selain itu juga drum line-nya juga menjadi yang paling unggul waktu itu ya. Pastinya ya Pak dengan konten yang begitu, display begitu emang itu pasti nilainya sangat Sangat tinggi. Kemudian di battery juga ada yang ikonik waktu itu karena Alatnya Kenapa? bisa muter. alatnya bisa muter. coy. Di tahun segitu alat muter, bayangan ya buat teman-teman alat muter. Jadi alat muter. Oh iya, baterainya itu bisa diputer seperti Yap. itu ya. Snare
tom sama bass drum itu bisa Bass drum muter bisa semua. muter. Jadi kayak ada engselnya gitu di free float. Oke, betul. Jadi ya itu tadi bukan cuman gimmicknya yang Yap. kuat, tapi ya terbukti bahwa nilai percussionnya juga Yap. yang tertinggi pada Gak waktu cuman itu. visualnya benar. doang, tapi emang kontennya bagus. Oke, betul. Kemudian yang fun fact-nya juga adalah posisi peringkat di GPMB ini secara berturut-turut ya pada tahun yang diikuti oleh PC Pak ya. yang PC diikuti pada ya. waktu itu, yaitu ada peringkat 7 di tahun berapa? 2006. 2006 ya. Ya. Kemudian ada peringkat 5 di 2007, peringkat 3 di 2008 dan puncaknya adalah di Peringkat 2009 sebagai juara umum. juara Berarti dia umumnya. naik Pak ya, nanjak gitu. Betul. Prestasinya. Keren Jadi banget emang MVP keren di banget saat itu. pencapaiannya selama 4 tahun belakangan berarti ya. Oke, mungkin sekiranya seperti itu dulu di 2009. Oke, Kita lanjut beranjak dulu di ke 2010. Ada siapa, Mas Dimas? Ada marching band Madah Bahana Universitas Indonesia sebagai Wah, juara umum GPMB 2010. Makanya tema yang berjudul Siluet 56. Ya, pada Siluet waktu 56. itu. Ini Gimana tuh? mereka pakai original arrangement Pak. Oke, original Ya, arrangement. ternyata mereka pakai original arrangement yang koreografinya itu sama narasinya itu tentang sejarah perjuangan Indonesia tahun pada 50-an ya. Wow, Keren banget, keren sekali. Itu yang gimana sih yang dia pakai kostum topi baret itu Ya, ya? topi baret terus seingatku tuh warnanya itu ada putih, biru sama Oke, hitam. hitam. Ada warna-warna itu, tiga warna itu lah. Ya, benar. Kemudian MBUI juga bukan hanya juara secara keseluruhan tapi juga dominan di banyak kategori penilaian. Antara lain ada juara 1 Field Commander. Wait, ada juara 1 General Event. Ada juara 1 musik, juara 1 percussion, juara 1 visual, juara 2 front ensemble, dan juara 2 color guard. Ya, jadi hampir semua semua caption disapu bersih sabu ya. bersih itu Pak 2010. Oh, keren sekali. Kemudian juga ada beberapa yang selain caption, ada juga penghargaan individual waktu itu. Ya, ada juara 1 duet horn line Kemudian ada juara 1 solo percussion dan, juara 1 brass ensemble. Wow, Keren banget emang pencapaian MBUI di betul 2010. pada tahun itu ya. Kemudian MBUI sendiri adalah unit kegiatan mahasiswa di Universitas Indonesia yang didirikan pada 17 Mei 1983. Wow, 1983 itu sama dengan unit saya di Jogja. Oh, iya Pak. Iya. Kalau di saya tuh Februari, tapi enggak 2000 gimana sih? 83 atau 84 gitu lupa. Oh iya. 83 sepertinya, yang pasti Februari kalau Ya kita. masih seumuran lah ya, Ya, hampir sepantaran seumuran. gitu. Iya, betul. Oke, lanjut kalau gitu Pak. Oke, lanjut ke tahun berikutnya di GPMB 2011 ada Marching Band Pupuk Kaltim. MB Bontang. Pupuk Kaltim. Wow, kalau ini udah nggak diragukan lagi ya. Ya. Jadi pada zamannya sampai ada apa sih misalnya orang pada ngomong kalau PKT ikut, yaudah kita ngerebutin juara duanya aja gitu kan. Juara umumnya udah langsung di booking Udah pasti tuh PKT ya pada zaman itu dengan Rene Conway almarhum sebagai sang juru ininya ya, juru masaknya kalau di PKT. iya. Tapi jangan lupa Pak, bahwa ternyata di GPMB 2011 itu mereka kan sebagai juara umum tuh. Bukan cuma kali itu ya. Iya, ternyata itu adalah juara ke-10-nya. Wow, ke-10 kali juara GPMB. Wow, Keren super banget sekali ya. Kemudian didominasi 9 dari 12 kategori penilaian. Ya, dari semua caption penilaian itu mereka mendominasi. Iya, ya hampir sama kayak yang UI tadi ya. Yep. Wow, kemudian MBPKT Bontang juga menjadi salah satu inspirasi dari film layar lebar pada waktu itu, yaitu 12 menit kemenangan untuk selamanya. Oh, itu ini film yang sangat ikonik untuk teman-teman marching band ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di marching band, nah teman-teman perlu nonton ya film pada tahun 2012 itu ada wajib ditonton. Film yang mengangkat kehidupan marching band dan dimainkan langsung oleh player marching band PKT pada waktu itu ya. Oke, pada 2012 waktu itu kita nonton kejuaraan GPMB. Dan nonton syutingnya ya. Karena waktu itu syutingnya juga di situ. Pada saat di break GPMB ya, break lomba mereka syuting waktu itu. Jadi kita
nonton lah waktu itu. Yap, tapi diingat lagi bahwa di kejuaraan 2011-nya PKT itu ada hal menarik Pak. Oke, Ada- apa aja tuh? Yang paling saya ingat itu adalah Oke. itu ada high note-nya si Rob Conway. Rob Conway ya, anaknya Ronnie Conway. Oke, Dia oke. main trompetnya bisa Sampai melengking gitu ya. melengking tinggi banget itu. Wah, itu keren banget itu. Dan itu salah satu orang Indonesia yang bermain di DCI juga. DCI ya. main di Blue Devils Pak dia. Main di Blue Devils ya. Akhirnya Blue Devils B. Sampai Blue Devils B nggak sih? Ada di Blue Devils ya Pak. Main di Blue Devils ya. Blue Devils B dan sebelumnya itu ada di Boston ya. Pernah di Madison Scout kalau nggak salah. Ya, di Blue Devils B ada Mas Dimas. Madison Scout ya. Apa? Ada kok, ada. Ah ya, main di situlah nanti kalau salah di-cut aja. Dan Oke. yang diingat juga adalah paketnya PKT 2011 itu. Mereka juga membawakan repertoire dari Kevi 2003. Oh itu. Oh, jadi Repertoire DCI dibawakan sama PKT. sama plek-teplek itu ya. plek-ketiplek. Wow. Mungkin jadi ada perubahan di display kalau nggak salah. tahun segitu mungkin belum banyak unit di Indonesia yang bisa memainkan repertoarnya kelas DCI ya. Itu udah sangat top tiernya di GPMB itu PKT Oke lah, zaman kalau itu. PKT udah nggak banyak omong lagi lah, sudah oke pastinya. Iya, Oke, kita lanjut ke tahun berikutnya. Dimas, ada tahun 2000 GPMB 2012. Ada siapa Pak juara umum? 12. Juara umumnya yaitu ada Marching Band Gita Sorosoan Banten. MB GSB ya. GSB. Dari Banten yang waktu itu tuh juara umum dengan nilai 80,70. Wow. Lumayan Lagi-lagi tinggi itu, Pak. 80. Lumayan tinggi ya. Ya. Walaupun masih di bawah yang Tadi BC di BC ya, 88, Oke, tapi 80 dan menjadi satu-satunya kontestan dengan skor di atas 80 pada tahun di itu. 2012 itu ya. Wow, oke. Dan yang ikonik juga dari paketnya waktu itu dia membawakan tema Ramasinta ya. Ya, The Story of Ramasinta. The Story of Ramasinta yang ada gamelan penari-penari. Ada gitu ya. penari-penarinya. Wow. Yang saya ingat juga itu ternyata apa namanya? Trivianya adalah penari-penari yang ada di situ itu adalah anak-anak mahasiswa UNY. UNY. Oh, berarti UKM tetanggamu ya di Iya, kampus ya? UKM tetangga. Jadi dari UKM Kamasetra Oke, itu Pak ternyata. Kamasetra. Kemudian setelah menjadi 2 kali runner up di tahun 2009 dan 2010, akhirnya di tahun 2012 menjadi puncaknya GSB untuk menjadi jawaranya. Jawara. Kemudian yang menjadi fun fact juga adalah GSB menjadi satu-satunya mungkin ya Yep. unit dari Indonesia yang pernah mengikuti kejuaraan DCI Oh, DCI di Amerika ya. Ya, mereka di salah satunya band Indonesia. Indianapolis ya. Ya main di Indianapolis tuh udah main tuh. Itu satu-satunya ya di Indonesia ya. Seingat saya sih Oh, ya belum ada sekali. band lain. Cuman yang sekarang sampai sana, mungkin Pak. sudah jarang terdengar lagi ya GSB. Masih kemarin terakhir di GDCI mereka ikut. Oh, di tahun ini ya. Ya tahun ini mereka ikut. Iya. Nanti coba diinfokan di kolom komentar di GDCI itu GSB dapat peringkat berapa. Oke, saya juga belum mengikuti sih kemarin. Ya nanti kita update lagi untuk hasil lomba-lomba terbaru ya. Oke. Kemudian yang terakhir di GPMB 2013 ada Marching Band BCK Duri. dari Riau ya, dari Yap. Sumatera menjadi juara umum dengan piala tetap dan bergilir Presiden Republik Indonesia. Wow. Itu keren banget di 2013 itu futuristik banget itu pakainya BCK Duri itu Pak. Iya, betul. Bahwa temanya Star Wars. Wah, itu. Betul. Bahkan Star Wars-nya sendiri aja secara film itu udah sangat-sangat futuristik. Ini Ya. dibawakan sebagai paket untuk marching band. Gelar marching band ya. Wah, Betul. itu pasti keren banget ya. Keren Teman-teman banget, bisa cari videonya 2013 karena di situ juga banyak yang jadi ikoniknya bermain dengan lampu-lampu. Lampu-lampu, ada pakai sepatu roda, sehingga saya itu ada roda. begitu-begitu. Wah, keren. Dan musiknya juga keren banget itu Pak. Sangat-sangat secara konten itu tinggi gitu. Iya, dan terbukti dengan unggul di hampir semua kategori, Iya. teknikal dan visual, kecuali Di front ensemble front ternyata ensemble mereka dapat peringkat kedua. Wow. Kemudian personilnya itu adalah siswa-siswi dari SMP dan SMA di
Ya, Bahana Cendana ya kan, itu yayasan. ya, Jadi yayasan ya. emang mayoritas player dari MBBCK Doro itu masih siswa-siswi sekolah. Iya, betul sekali. Dan waktu 2009 Yap. itu 2009 ke belakang mungkin ya, atau tahun berapa itu mereka masih ikutnya di divisi sekolah Oh ya. iya, Karena GPMB masih belum, pembagiannya masih belum sama seperti yang ini ya. terakhir ya, kita masih ada pembagian divisi umum dan sekolah. Kemudian berikutnya itu Di 2011 kalau nggak salah itu. 2010 atau 2011 itu. Oke, itu berubah menjadi Divisi 1 sama Dan divisi utama. Yap. dengan ada prelims di Ya, ada prelims, awal ya. Oke, untuk menentukan. Kemudian di tahun 2013 dari Jogja, kampus Jogja terutama itu banyak banget yang ikut. Ada Ya. berapa ya? Ada 6 kali 5 atau lupa Pak, banyak Lupa, itu. pokoknya banyak banget. Termasuk salah satunya adalah DC Saraswati Isi yang masih baru pada waktu itu ya. baru pertama kali ikut kejuaraan dan baru terbentuk, baru ikut kejuaraan dan sudah membuat gebrakan lah Ya, menjadi dan band yang langsung bisa mencapai ke divisi utama. utama gitu. jajaran atas ya. Betul, dan Wow. selain DC Saraswati Pak, ada juga salah satu band kampus yang akhirnya marching bandnya Unjuk Gigi. Oke, dari Jawa Timur ya, Jawa Timur, Malang. dari Ada Unibrau, ada Universitas ISB. Brawijaya. Yap. Nah, ini dua unit yang baru Band bergabung, kampus band juga kampus, kemudian sudah menjadi band yang diperhitungkan ya. sangat-sangat diperhitungkan saat itu karena udah langsung masuk divisi utama. Oh, betul-betul sekali. Dan kita waktu itu ya hanya menjadi penggembira aja ya. Ya lumayan. Lumayan. Alhamdulillah ada dapat prestasi. Oke, GPMB 2013 itu juga ada salah satu persaingan yang sangat solid antara dua band kampus dua juga band ini. kampus ya. Dua band kampus. Mana aja tuh? Salah satunya adalah tetangga Dari Jogja. dari tentunya. Jogja adalah marching band Universitas Gajah Mada Oke, UGM bersaing dengan marching band Madah Bahana. Madah Bahana Wah, UI. itu sangat-sangat seru El di Clasico 2013. ini ya. El El Clasico-nya Clasico. kalau di marching band. Oke, dan waktu itu akhirnya perebutan juara ini dimenangkan oleh UGM. UGM. Akhirnya UGM bisa menyalip UI. Jadi UGM UGM 2013. di peringkat 2, Kedua, UI di peringkat peringkat ketiga. 3. Oke, itu tadi ya. 5 jawara di GPMB dari 2009 sampai dengan 2013. 13. Tentunya next episode kita akan bahas hal-hal menarik lagi seputar Yep. marching band. Jadi buat teman-teman jangan lupa dipantengin terus dan jangan lupa di follow, share dan subscribe agar konten-konten tentang marching band itu makin naik ya. Ya, yang jelas selalu akan kita up terus semua konten-konten tentang marching di YouTube Indo Marching Grab. Itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya di In Tempo. Info seputar Tren dan edukasi marching performance. Sampai jumpa.